Libur telah usai dan saatnya untuk kembali beraktivitas seperti biasa. Tapi di saat pandemi ini, anak-anak ada yang belajar dari rumah, ada yang luring dengan bu guru dan pak guru. Tetap semangat ya. Kita mulai belajar sama-sama di semester 2 ini, diawali dengan perasaan yang gembira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, khususnya anak-anak SD kelas 2. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di semester 2 ini kita sudah siap untuk belajar baik daring maupun luring dengan happy, dengan bahagia. Karena sesuatu yang diawali dengan bahagia, dengan perasaan yang senang, maka hasilnya tentu akan bagus. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Bu Her akan memberikan materi tentang muatan matematika di kelas 2 masuk di tema di semester 2 yaitu tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Nah, muatan matematika tadi adalah satuan panjang dan alat ukur satuan panjang. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, seperti biasa, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak, kita mulai materi yang pertama, yaitu satuan panjang. Dalam matematika, kita mengenal ada satuan panjang kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Namun, di kelas 2 ini kita hanya akan mempelajari tentang dua satuan panjang, yaitu meter dan sentimeter. Apakah itu meter dan apakah itu sentimeter? Meter adalah satuan panjang yang ukurannya lebih panjang dari sentimeter. Oh iya, apakah kalian sudah tahu apa itu satuan panjang? Ngomong-ngomong, jika belum tahu, Ibu akan menjelaskan. Satuan panjang itu adalah sesuatu yang dapat mengidentifikasi panjang suatu benda. Jadi kita bisa tahu ukuran panjang benda atau panjang suatu benda yang apapun itu dengan satuan panjang. Nah, bagaimana dengan sentimeter dan meter? Sentimeter dengan meter itu memiliki jarak 2 tangga. Artinya 1 meter sama dengan 100 cm. Atau sebaliknya, 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, jika kalian masih bingung bagaimana itu cara mengetahui sentimeter dan cara mengetahui meter dan untuk apa satuan panjang ini, yuk kita simak slide berikutnya. Sekarang kita akan mempelajari tentang alat ukur satuan panjang. Alat ukur satuan panjang adalah benda-benda yang dapat digunakan untuk mengetahui atau mengukur panjang dari benda yang lain. Mulai dari yang pertama dulu, ini kita sudah familiar sekali dengan ini, disebut dengan penggaris atau mistar. Gunanya adalah untuk mengukur panjang dari benda yang relatif kecil. Biasanya penggaris ini dimiliki oleh pelajar, guru, atau juga arsitek. Untuk apa penggaris ini? Untuk mengukur benda-benda kecil tadi, atau juga bisa digunakan untuk menggambar sketsa bangunan atau menggambar benda-benda yang lain yang sekiranya dibutuhkan ukuran yang tepat atau dibutuhkan garis yang lurus. Oke. Ya, kemudian yang kedua ini adalah, mungkin kalian sudah ada yang familiar, ada yang belum ya. Ini namanya meteran. Lebih tepatnya adalah meteran kawat atau meteran gulung ya. Kemudian yang ketiga ini meteran tali dan yang terakhir adalah jangka sor.
Oke, tadi yang pertama sudah Ibu jelaskan, penggaris yang sangat familiar dengan kita. Kemudian yang kedua ini adalah meteran roll atau meteran gulung. Kenapa? Karena dia bisa digulung. Bentuknya mungkin sekepal tangan ya besarnya, tapi dia bisa mengukur benda yang lebih panjang dari penggaris karena satuan ukurannya adalah meter. Biasanya ini dimiliki oleh para tukang kayu untuk mengukur panjang kayu, untuk mengukur tinggi bangunan, dan juga benda-benda yang digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Kemudian yang ketiga ini adalah meteran pita. Biasanya kalau penjahit punya meteran ini, tujuannya atau fungsinya adalah untuk mengukur panjang dari kain dan juga benang. Nah, yang terakhir ini yang masih belum familiar bagi anak-anak adalah jangka sorong. Apa itu jangka sorong? Jangka sorong adalah untuk mengukur benda yang bentuknya lingkaran. Contoh, logam uang atau uang logam bisa diukur panjangnya, dalamnya berapa, luarnya berapa, kemudian kedalamannya berapa. Dan yang lain adalah mungkin selotip yang bentuknya lingkaran bisa juga diukur dengan ini. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Nah, sekarang supaya lebih jelas lagi mengenai hubungan antara satuan panjang dengan alat ukur yang tadi sudah Ibu jelaskan, sekarang kita akan mempelajari tentang cara mengukur panjang benda. Yang pertama, yaitu benda yang relatif kecil atau pendek. Satuannya adalah sentimeter dan bisa kita ukur menggunakan penggaris atau mistar. Di dalam penggaris yang kalian miliki juga di rumah, kalian bisa mengetahui di situ ada angka-angka 1, 2, 3 yang berurutan. Nah, angka itu menunjukkan sentimeter. Kalau angka 1 berarti jaraknya 1 cm, kalau 2 cm, dan seterusnya. Kalian bisa menggunakan penggaris ini untuk mengukur benda-benda kecil seperti pensil, penghapus, kemudian lebar buku, tebal buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengukur benda yang relatif panjang. Satuannya adalah meter dan bisa diukur dengan dua benda. Yang pertama adalah meteran gulung atau meteran roll yang bisa digunakan oleh tukang, dan yang kedua adalah meteran tali. Nah, cara mengukurnya sama dengan penggaris, bedanya adalah kedua meteran ini tidak kaku, melainkan bisa digulung. Jadi kita harus memperhatikan ujung dari meteran ini tidak bergeser supaya panjangnya ukurannya bisa tepat. Oke, nah setelah kalian mengetahui satuan panjang, alat ukurnya, dan cara mengukur panjang benda, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silahkan kalian ukur buku tulis kalian panjangnya dan lebarnya dengan penggaris yang kalian miliki di rumah. Sekian materi yang disampaikan dalam video ini. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Tetap protokol kesehatan ya. Tetap belajar dari rumah dengan baik. Dan terakhir, Pak Ibu sampaikan, salam sehat, salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.